Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Oke, dalam kesempatan kali ini sesuai request, saya akan sharing-sharing lagi tentang keputihan. Jadi ini keputihan yang paling banyak diminati untuk kita bahas tentang kewanitaan. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini biar saya semakin semangat untuk buat konten-konten yang bermanfaat berikutnya. Oke, sesuai judul, saya akan bahas tentang keputihan, mulai dari definisi, penyebabnya apa aja, jenis-jenisnya apa aja, dan juga yang buat keputihan itu makin banyak itu apa aja, dan pencegahannya juga, dan masih banyak lagi. Oke, keputihan itu apa sih? Jadi keputihan itu adalah kondisi dari produksi cairan di dalam vagina itu secara berlebihan, di luar dari darah ya teman-teman, atau dalam ilmu medis disebutnya sebagai flor albus. Nah ternyata teman-teman ada dua nih jenis dari keputihan, ada yang normal, ada yang tidak normal gitu. Yang normal dinamakan keputihan fisiologis, yang tidak normal dinamakan keputihan patologis. Nah, kita bahas dulu yang fisiologis, yang normalnya dulu. Jadi ciri-cirinya apa nih untuk yang fisiologis atau yang normal ya? Ciri-cirinya adalah warnanya bening ya, jadi nggak warna putih, nggak warna apapun, merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Jadi nggak berwarna alias bening, nggak ada baunya sama sekali, nggak amis, nggak bau busuk gitu ya, nggak ada baunya. Kemudian jumlahnya juga normal teman-teman, jadi nggak berlebihan. Nah, pada saat apa aja sih muncul dari keputihan normal ini teman-teman? Yang pertama nih, pada saat kamu lagi minum obatnya misalnya antibiotik atau steroid gitu ya, obat-obatan tertentu bisa memunculkan adanya keputihan tapi normal, nggak berbau, nggak gatel gitu ya. Nah yang kedua, misalnya kamu mau mens nih, alias menjelang menstruasi dan sesudah menstruasi, karena itu kaitannya dengan peningkatan dari hormonal seks wanita kamu. Nah yang ketiga yaitu pada masa kehamilan. Jadi untuk kamu nih yang lagi jadi bumil atau bumil-bumil di luar sana yang merasakan adanya keputihan tapi bening nggak berbau, itu masih normal karena hubungannya sama hormonal lagi. Adanya rangsangan seksual, misalnya hubungan suami istri ya yang sudah nikah nih, terus kok ada keputihan tapi normal bening gitu ya, nggak bau, nggak gatel. Nah itu salah satu tanda dari adanya pelumas nih dalam Miss V kamu. Nah itu tujuannya agar tidak terjadi gesekan nih antara Mr. P dan Miss V kamu. Ini saat berhubungan suami istri ya. Nah selanjutnya nih, kamu lagi mengkonsumsi pil KB atau kamu lagi pakai AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah ini sebenarnya kan fungsinya untuk mencegah ya pertemuan dari sel sperma sama sel ovum. Nah supaya nggak ketemu, makanya di situ misi kamu itu ya nanti terjadi penebalan sekret supaya nggak terjadi pembuahan. Nah sehingga kamu mungkin akan merasakan adanya keputihan tapi masih dalam batas normal yang nggak bau, nggak gatel seperti itu. Nah yang kedua, keputihan sifatnya yang abnormal atau nggak normal atau patologis. Nah ini menunjukkan kemungkinan ada penyakit tertentu teman-teman. Nah untuk warna-warna dari keputihannya bervariasi dari penyebabnya, apakah itu dari bakteri, jamur, dan masih banyak lagi. Nah untuk keputihan yang sifatnya abnormal yang biasanya kamu rasakan yaitu bersifat gatal banget nih. Kamu akan merasakan gatal di daerah vagina kamu, kemudian warnanya nggak bening lagi, bisa itu warna putih, kuning kehijauan, abu-abu, berbusa, dan masih banyak lagi yang nanti akan saya jabarkan. Dan juga kamu akan mencium bau yang tidak nyaman, apakah itu bau amis, bau anyir, bau busuk gitu ya. Nah sekarang kita masuk nih ke penyebab dari keputihan yang patologis atau yang abnormal. Yang pertama nih, keputihan karena jamur atau penyebabnya jamur. Biasanya nih kamu akan merasakan gatal banget sampai kamu pengen garuk, tapi jangan digaruk ya. Kemudian warnanya itu putih, jadi putih seperti gumpalan keju. Nah keputihan karena jamur ini biasanya lebih disebabkan karena kelembaban yang sangat tinggi, higienis yang kurang, misalnya kamu jarang banget ganti celana dalam, dan masih banyak lagi. Ini penyebabnya yaitu Candida albicans nama jamurnya, dan yang penyakitnya adalah Candidosis vulvovaginalis. Nah yang kedua yaitu karena parasit teman-teman, namanya Trichomonas vaginalis. Nah ini warna keputihannya ya lebih ke kuning kehijau-hijauan, baunya anyir, lebih berbuih berbusa gitu ya, dan juga tentunya gatal, dan jumlahnya sangat banyak. Ini dia parasit Trichomonas vaginalis, dan penyakitnya namanya trichomoniasis. Ini biasanya disebabkan karena penularan dari penyakit menular seksual, misalnya nih multi partner seksual. Jadi
Jadi harus setia sama pasangan ya, bagi yang sudah nikah. Nah yang ketiga yaitu penyebab dari bakteri Bacterial vaginosis atau kita sebut sebagai BV. Warnanya apa sih nih? Warnanya seperti keabu-abuan, homogen gitu ya. Dan baunya bau amis teman-teman, tentunya gatal. Nah ini seperti ini. Selanjutnya ada lagi nih penyebab dari penyakit menular seksual yaitu gonore atau GO kita sebutnya. Nah ini ciri-cirinya baunya nggak khas, warnanya nggak khas, tapi kamu akan merasakan perih panas gitu ya daerah kemaluan kamu. Dan non-specific genital infection lainnya juga mirip teman-teman gejalanya seperti ini yang tidak khas. Nah misalnya teman-teman pernah nanya nih, kalau keputihan yang sifatnya nggak normal tadi ya sampai gatal, berlebihan dan masih banyak lagi, bisa nggak sih menyebabkan kemandulan atau mandul atau nggak bisa punya anak? Jawabannya adalah ya bisa, tapi jangan panik dulu teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu nih penyebab-penyebab penyakit tersebut itu memang bisa naik ke atas atau masuk ke dalam organ reproduksi kita kalau nggak diobati. Jadi harus segera periksa ya kalau kamu merasakan gejala-gejala tersebut. Nah paling umum ini penyebab-penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis, gonore, dan penyebab bakteri aerob dan anaerob lainnya. Aerob maksudnya bakteri yang butuh oksigen untuk berkembang biak, anaerob yang tidak butuh oksigen alias pengap gitu ya, kelembaban yang tinggi di misfi kamu. Nah jadi kalau keputihan yang nggak abnormal tadi nggak disembuhin, nggak diobatin, nanti dia akan naik ke atas. Istilahnya yaitu infeksi ascendant. Jadi dia akan masuk ke atas, dia akan nyebar masuk ke dalam dinding rahim kamu, ke dalam endometrium ya, kemudian masuk lagi ke dalam parametrium namanya, myometrium lagi ke otot rahim, bahkan masuk ke leher rahim ya, ke cervix, ke indung telur, ovarium, ke tuba falopis, saluran dalam indung telur tersebut, dan menyebar juga ke pelvic atau panggul atau kita sebut sebagai penyakit radang panggul atau PID, pelvic inflammatory disease. Nah jadi teman-teman kalau udah PID, penyakit radang panggul tadi ya, yang terjadi adalah adanya perlengketan sebagai hasil dari inflamasi atau reaksi peradangan, sehingga pas lagi berhubungan suami istri, sel sperma ketemu sel ovum itu nggak jadi pembuahan karena dihambat sama perlengketan tadi, terjadilah infertilitas. Nah teman-teman, ciri-cirinya apa aja sih nih kalau misalnya udah ke arah infeksi di organ reproduksi atau bahkan ke penyakit radang panggul? Kamu akan merasakan yang pertama sakit perut bagian bawah, kemudian saat berhubungan suami istri ya, kamu akan merasakan sakit, keluar darah, kemudian keluar discharge gitu ya. Jadi keputihannya berlebihan, dan juga saat buang air kecil kamu merasakan nyeri atau panas, bahkan bisa sampai demam teman-teman. Oke, itu dia yang udah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan tambahannya untuk mencegah supaya nggak keputihan, tentunya seperti yang saya sampaikan di cara-cara merawat organ intim wanita, di situ sudah lengkap. Dan tambahannya lagi, kamu bisa nih mengkonsumsi kunyit. Ternyata kunyit ini bagus banget untuk anti radang, antibiotik alami, dan menyehatkan flora normal di misfi kamu. Nah caranya, kamu kupas nih isinya dari kunyit tersebut, kamu rendam, kamu campur ke dalam 1 gelas air hangat. Kamu bisa minum 2 kali sehari. Dan kandungan dari kunyit yaitu ada kurkumin yang berfungsi sebagai antibiotik alami, dan untuk kesehatan juga menyeimbangkan kadar flora normal di misfi kamu. Dan healthy people, tambahannya lagi nih, kamu jangan sering-sering membersihkan misfi pakai sabun atau penyemprot vagina juga ya, karena itu dapat merusak pH kamu. pH misfi itu kan berkisar antara 3,8 sampai 4,5, dan pH yang asam itu disebabkan karena hasil dari bakteri baik namanya Lactobacillus acidophilus. Jadi yang terjadi adalah bakteri baik tersebut pada mati dan ganggu deh nih keseimbangan dari flora normal di misfi kamu. Oke teman-teman, itu aja. Semoga kamu bisa mengenal nih organ misfi kamu dan keputihannya jenisnya apa ya, apakah itu normal atau nggak normal. Dan jangan panik kalau misalnya kamu merasakan ada gejala-gejala tertentu yang mengganggu, nggak nyaman, gatel dan lain sebagainya, langsung aja periksakan lebih cepat. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir video, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share video ini dan komen di bawah tentang apa lagi ya kira-kira yang bermanfaat. Saya tunggu ya komen di bawah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.